Gadis ini bergegas menuangkan parfum di lantai. Kemudian bawa adiknya bersembunyi di bawah tempat tidur. Pintu dipecahkan. Seekor harimau masuk. Gadis ini tidak berani bernafas keras. Dengan cepat si harimau melompat ke tempat tidur. Tidak ada suara. Tiba-tiba, mereka sudah ketahuan. Harimau menunjukkan cakarnya yang tajam. Dan sengaja masuk ke bawah tempat tidur. Gadis ini dengan cepat membalikkan tempat tidur. Menghalangi jalan si harimau ini. Di belakang ada pintu lain. Gadis ini berusaha memutar pegangan kunci. Berlari ke bawah. Tapi pintu besar di bawah juga diblokir. Meski sudah berusaha mendorong, pintu tetap tidak dipecah. Dia harus pikir cara lain. Saat ini, harimau juga ikut turun. Gadis ini bergegas masuk ke dalam sebuah kamar. Menanjak ke sebuah pipa. Lalu duduk di ruangan yang begitu sempit. Dengan cepat, si harimau sudah masuk. Mulai mencari mangsanya dimanapun. Gadis ini coba bertahan. Tidak berani mengeluarkan suara pun. Tiba-tiba bunyi HP berdering. Si harimau mendengar dan ikut ke sana. Pakai kakinya dan menginjak sampai pecah HP. Saat ini, gadis ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Keringatnya juga ikut keluar. Jatuh ke lantai. Dan suara ini sudah terdengar si harimau. Ia menjilat keringat itu. Kemudian melihat ke atas. Gadis sudah ditemukan. Harimau mulai menyerang. Gadis ini berusaha untuk menghindari. Pakai semua tenaganya untuk menanjak ke atas. Akhirnya dia melihat pintu. Si harimau hanya bisa melihat dia keluar. Gadis ini menanjak keluar. Dia ke dapur. Keluarkan obat penenang. Kemudian membulat daging cincang. Lalu masukkan obat ke dalam daging. Kemudian melemparkannya di mana saja di kamar. Saat ini, si harimau turun dari atas. Dengan cepat ia makan sampai habis daging. Gadis ini mulai mencari jalan keluar. Dia ambil kursi dan bersiap untuk keluar dari atap. Tanpa diduga, di atas sudah dipaku. Saat ini, raungan si harimau kedengaran dari sini. Tampaknya obat ini tidak berguna. Gadis ini bergegas masuk ke kamar. Menghalangi pintu dengan lemari. Tidak lama kemudian, si harimau sudah sampai. Gadis ini ambil palu besi dan bersembunyi. Beberapa menit kemudian, si harimau menyerang ke dalam. Dan menemukan mereka. Mereka saling menatap. Mulut harimau banyak air liur. Gadis berbalik dan memukul dinding untuk keluar. Harimau juga mulai menggigit kayu. Akhirnya, gadis ini berhasil melubangkan dinding. Mulai keluar. Tanpa diduga, kakinya tetap dicakar oleh si harimau. Untungnya, dia sudah lolos. Saat ini, si harimau juga ikut lewat lubang ini. Mulai meruntuhkan dinding. Tapi si adik yang kena autisme tidak takut. Gadis ini langsung memukul kepala si harimau dengan palu. Kemudian, mereka bersembunyi di kamar buku ayah tiri. Saat ini, gadis ini tiba-tiba ingat kembali. Di kamar ayah tirinya ada pistol. Benar, di meja ada peluru. Tapi pistol di mana? Gadis ini tidak sengaja melihat kontrak asuransi di lantai. Di dalamnya, nama orang belinya itulah mereka. Dan yang akan diwarisi itulah si ayah tiri. Gadis ini sudah memahami. Semuanya disusun oleh ayah tirinya. Dia tidak banyak pikir lagi, terus cari pistol. Akhirnya di laci. Memasang peluru. Bersiap untuk bertarung sama si harimau. Gadis ini ke kamar tamu, bersembunyi di sudut. Saat ini, harimau sudah muncul. Ia makan daging dan terus ke depan. Gadis di belakang bersiap. Tidak boleh bergerak. Tapi tampaknya si harimau ini tidak patuh. Gadis melihat ini dan menembak 2 kali. Dan berlari. Harimau mengejarnya, melompat ke meja. Tapi kaca di depan sudah menarik perhatiannya. Gadis ambil sempat ini untuk tutup pintu. Tapi dengan cepat si harimau sudah menemukan mereka. Lalu melompat ke dalam. Gadis ini bergegas berlari ke dapur. Si harimau melompat ke gas. Gadis ini nyalakan kompor gas.
Si harimau bergegas pergi. Gadis ini bersiap menembak lagi. Bersembunyi di gudang. Dia menggunakan semua dayanya untuk lepaskan kayu. Lalu dia menanjak dari jendela keluar. Naik mobil dan bersiap untuk pergi. Saat ini, dia ingat kembali adiknya tetap di dalam. Tidak ada cara lain, dia harus kembali. Dia menanjak ke jendela untuk masuk, ambil pistol di lantai. Dia menemukan adiknya yang sedang duduk di sudut. Mereka hendak pergi. Saat ini, si harimau sudah sampai. Gadis ini mulai pikir cara. Dia ambil botol semprotan, dan menyemprotkan korek api. Tampaknya tidak berguna. Lalu dia terus cari sebuah tongkat. Membalutnya kain. Menyemprotkan ke atasnya. Lalu taruh alkohol antiseptik. Sebuah obor api sudah dibuat. Kemudian mereka ke depan. Tiba-tiba harimau melompat dari atas. Gadis ini memukulnya dengan obor. Tapi si harimau tidak takut. Terus gadis ini menembak si harimau. Peluru sudah habis. Mereka mundur, bersembunyi di kulkas. Harimau juga menyerang. Tapi dia hanya bisa menggoyangkan dari atas. Kemudian tidak ada gerakan apa. Mereka buka pintu kulkas. Terus berlari. Saat ini, kayu yang menghalangi pintu dilepaskan. Si ayah tiri dengan senapan masuk. Sementara itu, gadis ini dan adiknya juga keluar. Si ayah tiri memang terkejut, mereka tetap hidup. Gadis ini mulai bertanya kenapa. Si ayah tiri bilang bahwa ibu mereka juga dibunuhnya. Barusan bilang, harimau sampai. Akhirnya, ia dapat makan yang enak. Sedangkan gadis ini bawa adik dan pergi. Saat ini, si adik memegang tangan kakaknya. Kakaknya sudah bisa tersenyum.